Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hiduplah seorang pemuda yang bernama Zahid yang berumur 35 tahun namun belum juga menikah. Dia tinggal di Sufah atau teras Masjid Madinah. Ketika sedang mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengucapkan salam. Zahid kaget dan menjawabnya agak gugup. Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau sendiri saja? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapa. Allah bersamaku ya Rasulullah, kata Zahid sambil tertunduk tak kuasa melihat karismatik wajah mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudku, kenapa engkau selama ini membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahid menjawab, ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku tak tampan. Siapa yang mau dengan diriku ya Rasulullah? Asalkan engkau mau, itu urusan yang mudah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk membuat surat yang isinya adalah melamar wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id, anak seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan terkenal cantik jelita. Setelah surat itu selesai ditulis, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan surat tersebut kepada Zahid dan memerintahkan agar segera mendatangi rumah Sa'id dan menyerahkan surat lamaran tersebut kepadanya. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah, disebabkan di rumah Sa'id sedang ada tamu, maka Zahid setelah memberikan salam kemudian memberikan surat tersebut dan diterima di depan rumah Sa'id. Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat dari Rasulullah yang mulia diberikan untukmu saudaraku. Sa'id menjawab, wah, ini adalah suatu kehormatan buatku. Lalu surat itu dibuka dan dibacanya. Ketika membaca surat tersebut, Sa'id agak terperanjat karena tradisi Arab perkawinan lama ini biasanya seorang bangsawan harus kawin dengan keturunan bangsawan dan yang kaya harus kawin dengan seorang yang kaya. Akhirnya Sa'id bertanya kepada Zahid, wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah? Zahid menjawab, apakah engkau pernah melihat aku berbohong? Dalam suasana yang seperti itu, Zulfah datang dan berkata, wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik dipersilahkan masuk? Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamar engkau supaya engkau menjadi istrinya, kata ayahnya. Di saat Zulfah melihat Zahid, sambil menangis ia berkata, wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya semuanya menginginkan aku. Aku tak mau dengan dia. Zulfah merasa dirinya terhina. Maka Sa'id berkata kepada Zahid, wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Bukan aku menghalanginya dan sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak. Mendengar nama Rasulullah disebut ayahnya, Zulfah berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasulullah? Akhirnya Sa'id berkata, lamaran kepada dirimu ini adalah perintah Rasulullah. Zulfah kaget kemudian beristighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Zulfah sangat menyesal atas kelancangan perbuatannya itu. Seketika ia berkata kepada ayahnya, wahai ayah,
kenapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamar ini adalah Rasulullah? Kalau begitu segera aku harus dinikahkan dengan pemuda ini, karena aku ingat firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasul liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka diminta Allah dan Rasulnya agar Rasul yang mengadili atau mengambil keputusan di antara mereka, ucapan yang muncul hanyalah kami mendengar dan kami patuh atau taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat An-Nur ayat 51. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah, Zahid pada hari itu merasa jiwanya melayang-layang ke angkasa dan baru kali ini merasakan bahagia yang tiada taranya, dan segera melangkah pulang. Sampai di masjid ia bersujud bersyukur. Rasulullah SAW yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zahid yang berbeda dari biasanya. Bagaimana Zahid? Alhamdulillah, lamarannya diterima ya Rasulullah, jawab Zahid. Apakah sudah ada persiapan? Zahid menundukkan kepala sambil berkata, ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruhnya pergi ke beberapa sahabat untuk membantunya mendapatkan uang untuk menikah. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zahid pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan perkawinan. Tak lama kemudian, setibanya di pasar, bersamaan itu pula ada pengumuman jihad untuk melawan orang kafir yang mau menyerang masyarakat muslim di Madinah. Zahid mulai bingung untuk menentukan sikap, menikah atau berjuang demi agama Allah. Akhirnya Zahid mencoba kembali lagi ke masjid. Ketika Zahid sampai di masjid, dia melihat kaum muslimin sudah bersiap-siap dengan perlengkapan senjata. Zahid bertanya, ada apa ini? Sahabat menjawab, wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahuinya? Zahid pun mengucapkan istighfar beberapa kali sambil berkata, jika begitu uang untuk menikah ini akan aku belikan baju besi dan kuda yang terbaik. Aku lebih baik memilih jihad bersama Rasulullah dan menunda pernikahanku ini. Para sahabat menasihatinya, wahai Zahid, nanti malam kamu berbulan madu, tetapi engkau malah hendak pergi berperang. Zahid menjawab dengan tegas, hatiku sudah mantap untuk bersama Al-Mustafa Rasulullah pergi berjihad. Lalu Zahid membacakan ayat Al-Quran di hadapan para sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabatmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dengan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 24. Akhirnya Zahid maju ke medan perang pertempuran. Dengan hebatnya Zahid bertempur, banyak dari kaum kafirin tewas di tangannya, dan pada akhirnya
Syahid mendapatkan syahid, gugur demi membela agama Allah dan Rasulullah. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah, peperangan telah usai, kemenangan direbut oleh Rasul dan pasukannya. Senja yang penuh dengan keberkahan ketika Rasulullah SAW memeriksa satu persatu yang telah gugur di jalan Allah sebagai syuhada Allah Azza wa Jalla. Nampak dari kejauhan sosok pemuda yang bersimpah darah dengan luka bekas sayatan pedang. Rasulullah SAW menghampiri jasad pemuda itu sambil meletakkan kepalanya di pangkuan manusia agung ini. Habibullah memeluknya sambil menangis tersedu-sedu. Bukankah engkau ya syahid yang hendak menikah malam ini, tapi engkau memilih keridhaan Allah berjihad bersamaku? Tak lama kemudian Rasulullah SAW tersenyum sembari memalingkan muka mulia beliau ke sebelah kiri karena malu, disebabkan karena ternyata sesosok bidadari cantik dari surga menjemput ruh mulia pemuda yang bernama Syahid, dan tak sengaja gaunnya tersingkap hingga betisnya yang indah terlihat. Ini yang membuat Rasulullah SAW malu. Rasulullah SAW bersabda, hari ini Syahid bermadu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah. Lalu Rasulullah SAW membacakan surat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sejatinya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki. Mereka dalam keadaan bahagia disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Ali Imran ayat 170. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah, pada saat itulah para sahabat meneteskan air mata, dan Zulfah pun berkata, Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak dapat mendampinginya di dunia, maka izinkanlah aku mendampinginya di akhirat. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.